Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A10s. Jadi kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Sudah kita lakukan web data via recovery mode, dan saat kita setup, handphone ini masih meminta konfirmasi kunci layar lagi. Tentu saja kita tidak tahu. Kemudian kita gunakan opsi lain, ada menu gunakan akun Google saya. Kita klik menu ini, nanti kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda. Kita akan diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum dilakukan wipe data. Jika kita ingat akun Google-nya atau emailnya, tinggal kita setup aja sampai ke tampilan menu. Namun jika kita lupa, kita akan coba untuk bypass handphone ini. Namun ternyata pada security yang baru atau versi keamanan yang baru, kita cek dulu versi keamanannya. Di sini masih Android 10 memang, namun versi keamanannya berada di 1 April 2021. Sudah tidak bisa kita bypass akun Google atau FRP-nya menggunakan metode mengganti kunci layarnya. Kita akan coba untuk buktikan mengganti model kunci layarnya pada tingkat patch keamanan 1 April 2021. Oke, tadi sempat kita buka blog Magelang Flasher ya, tinggal kita kembali aja. Kita masuk ke halaman FRP Google akun di blog Magelang Flasher, kemudian spesial shortcut Android. Kita klik menu Open Lock Screen Setting, dan perhatikan untuk membuka halaman kunci layar saja sudah tidak bisa, apalagi mengganti model kunci layarnya. Jadi kita klik Open Lock Screen Setting, halaman untuk mengganti kunci layarnya yang tersedia beberapa opsi untuk kunci layar tidak bisa kita buka, apalagi untuk mengganti model kunci layarnya. Lantas solusinya bagaimana agar handphone ini bisa kita bypass menggunakan metode yang mudah, yaitu hanya mengganti kunci layar saja tanpa harus menggunakan dongle ataupun beli kredit? Caranya cukup mudah. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah mendowngrade firmware-nya. Walaupun masih sama-sama Android 10, tapi kita downgrade ke firmware yang lebih rendah, yaitu dengan versi keamanan yang lebih lawas, yang lebih lama atau yang lebih rendah. Ini dia sudah kita siapkan file-filenya. Yang pertama tentu saja ada Samsung USB driver. Wajib bagi teman-teman yang belum menginstal Samsung USB driver pada Windows-nya, silahkan diinstal dulu. Ini kebetulan aku sudah install, jadi tidak perlu aku install ulang, bisa aku batalkan saja. Kemudian kita lanjutkan ke file firmware-nya. Ada firmware Android 10 untuk Samsung Galaxy A10s dengan versi keamanan lawas. Oke, langsung aja kita ekstrak dulu untuk firmware-nya. Klik kanan, kemudian eksakto nama firmware-nya, dan kita tunggu proses eksaknya sampai dengan selesai. Ketika kita memilih klik kanan eksakto nama firmware-nya, maka akan menjadi sebuah folder, dan di dalam folder tersebut nanti akan muncul file-file firmware untuk kita flashingkan ke Galaxy A10s-nya. Ini dia untuk hasil ekstrakan firmware-nya. Mungkin nanti kita akan gunakan beberapa file saja, 3 atau 4 file saja. Oke, kita kembali dulu ke folder utama, kita ekstrak flash tool-nya. Untuk Samsung, nama flash tool-nya adalah Odin. Langsung aja kita klik kanan dan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka folder Odin-nya dan kita jalankan Odin.exe-nya. Odin 3 v3.14.4.exe. Akan muncul notifikasi Odin 3 seperti ini. Klik OK aja sampai Odin flash tool-nya berjalan. Perhatikan pada Odin Flash Tool ini ada beberapa kolom, ada BL, AP, CP, CSC, dan user data. Namun yang akan kita gunakan hanya beberapa kolom saja. Bisa gunakan 3 atau 4 kolom saja tergantung dari kebutuhan flashing kita. Oke, sekarang kita siapkan dulu untuk file firmware-nya. Kita kembali ke folder firmware-nya. Mungkin dari banyak file di folder firmware, yang akan kita gunakan hanya 3 file saja, yaitu AP, CP, dan CSC saja untuk proses downgrade-nya. Jadi tinggal kita pilih aja menu atau kolom pada Odin Flash Tool-nya. Misal kita pilih kolom AP, kemudian kita arahkan ke file AP. Kita cari letak di mana tadi kita mengekstrak file folder atau firmware-nya. Ini dia, kita gunakan AP, CP, dan CSC saja. 3 file saja untuk proses downgrade-nya. Oke, langsung aja kita pilih kolom AP ya, atau menu AP. Lalu bisa kita arahkan ke folder hasil ekstrakan firmware-nya. Kebetulan tadi aku simpan di desktop, kemudian di folder bahan dan folder SMA107F. Ini dia, kita pilih file AP-nya, kemudian klik open. Dan kita tunggu sampai file AP-nya terinput pada kolom AP pada Odin Flash Tool. Kita tunggu sebentar. Untuk file AP ini memang ukurannya besar, jadi proses inputnya juga lama.
Lanjut ke file berikutnya atau ke kolom berikutnya setelah kolom AP terinput, yaitu kolom CP. Kita klik aja menu CP-nya dan kita arahkan ke file CP. Kita pilih file CP, kemudian klik open. Kita tunggu sampai file CP terinput pada kolom CP. Selanjutnya kita pilih kolom CSC, kemudian kita arahkan ke file CSC, dan di sini file CSC-nya ada dua, yang atas dan yang bawah ya. Kita pilih yang CSC biasa aja, bukan yang home CSC, dan kita tunggu sampai file CSC-nya terinput pada kolom CSC-nya. Cukup 3 file dan 3 kolom saja, AP, CP, dan CSC. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya dulu untuk kita siapkan terhubung ke komputer. Silahkan gunakan kabel data yang bagus. Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer, kemudian handphonenya kita matikan, tekan tombol power dan pilih daya mati, lalu kita tunggu sampai handphone ini betul-betul off. Selanjutnya kita akan mengakses download mode di handphone ini dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume atas dan tombol volume bawah. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai muncul tampilan warning, kemudian nanti kita akan rubah menjadi tampilan downloading mode. Jadi seperti ini ya, tahan kedua tombol volume atas dan tombol volume bawah, sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya. Oke, sekarang kita bergabung lagi dengan tampilan komputer dan langsung saja kita tekan dan tahan kedua tombol volume atas dan tombol volume bawah pada handphonenya, kita tekan menggunakan jempol pada tangan kiri kita. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan aja kabel data ke handphonenya. Oh, ternyata ini masih menggunakan micro USB ya, belum Type-C. Oke, kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan warning di layarnya. Kita tunggu, ini dia ada tampilan warning, dan perhatikan di situ ada perintah atau opsi ya, volume up to continue. Jadi kita harus menekan tombol volume atas untuk masuk ke downloading mode atau ke download mode. Tekan aja sekali tombol volume atasnya dan ini dia tampilan download modenya. Dan perhatikan pada ODI-nya sudah langsung terbaca. Di sini ada ID COM, kemudian terbaca sebagai COM sekian untuk handphonenya. Jika ternyata COM ini belum terbaca, berarti ada masalah dengan driver Samsungnya. Oke, sekarang kita klik aja tombol start untuk proses flashingnya dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Bagi teman-teman yang tidak paham downgrade dan menyamakan binarinya, silahkan bisa kunjungi website samfw.com. Di situ sudah ada security path levelnya dan silahkan samakan saja untuk versi keamanan atau binarinya. Oke, kita percepat aja untuk durasi flashingnya. Setelah beberapa saat proses flashingnya sudah selesai, ada keterangan pas pada ODI-nya, kemudian handphone ini juga otomatis restart dan muncul tampilan Samsung Galaxy A10s di layarnya. Handphone ini sudah terdowngrade ke versi keamanan yang lebih lawas. Nanti kita akan cek ya. Jadi versi keamanan sebelumnya adalah April 2021, sudah kita downgrade ke versi keamanan yang lebih rendah atau lebih lawas lagi. Sekarang tinggal kita tunggu aja handphone ini sampai proses loading setelah flashnya selesai. Karena memang setelah flash ini proses loadingnya lumayan lama, jadi tetap kita letakkan lagi aja handphonenya. Dan untuk kabel data tetap terhubung ke handphonenya agar handphone ini tidak kehabisan daya baterai, untuk menjaga daya baterai handphone ini. Oke, kita percepat lagi untuk durasi loadingnya dan kita akan coba untuk setup handphone ini terlebih dahulu. Lepaskan aja dulu kabel datanya, kalau baterainya dirasa cukup, kemudian kita setup handphone ini. Kita pastikan lagi jika handphone ini masih terkunci akun Google-nya dan kita masih harus melakukan bypass FRP akun Google. Jadi belum selesai stepnya. Ini baru downgrade saja. Perhatikan di halaman pilih jaringan WiFi, ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Di halaman ini kita diminta untuk mengkonekkan handphone ke jaringan internet. Bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Kita gunakan WiFi saja dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini terkoneksi ke jaringan internet. Baru menu berikutnya aktif dan bisa kita klik menu berikutnya. Kita setup handphone ini sampai di halaman apa dia berhenti proses setupnya dan tidak bisa dilanjut lagi. Namun sementara ini kita tunggu sebentar, ada proses loading memeriksa update dan kita percepat aja untuk durasi loadingnya pada video ini. Selanjutnya kalau sudah selesai proses loadingnya, ternyata kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layar, jelas seperti di awal video tadi. Kemudian kita klik menu gunakan akun Google saya dan kita masih dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda. Di mana pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Dan kasusnya user dari handphone ini
ini lupa akun Google-nya. Setelah handphone ini kita downgrade, sekarang kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputer. Untuk Odin sudah tidak kita gunakan lagi, jadi kita close saja Odin-nya. Kita akan menjalankan file untuk mencari celah bypass FRP-nya. Kita kembali ke folder utama. Di sini ada Samsung FRP 2020v2.rar. Kita bisa extract file ini, klik kanan dan extract di sini sampai menjadi sebuah folder. Kemudian buka foldernya dan jalankan Samsung FRP 2020.exe-nya. Ketika kita menjalankan file ini dengan cara kita double klik, maka akan berjalan juga browser di belakangnya. Browser tersebut akan langsung mengakses website acvmware.com selaku developer dari tools ini. Untuk browsernya tidak kita gunakan, jadi bisa kita minimize atau kita close saja. Untuk foldernya juga sudah tidak kita gunakan lagi, kita minimize saja. Kita fokus ke tool AC Samsung FRP 2020-nya. Kita akan menghubungkan lagi handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan pastikan handphone sudah terhubung ke jaringan WiFi ya. Kita colokkan kabel data ke handphonenya, kita tunggu sampai terbaca sebagai MTP device. Perhatikan, ini dia. Handphone sudah terbaca sebagai MTP device Galaxy A10s. Selanjutnya kita menuju ke toolsnya, langsung kita pilih menu bypass FRP, ada notifikasi info di sini. Before start you must connect your device to Wi-Fi. Jadi kita pastikan lagi handphone sudah terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi. Ini dia, handphonenya sudah kita konekkan ke Wi-Fi tadi. Kemudian kalau sudah pasti tersambung ke jaringan Wi-Fi dan mendapatkan koneksi internet, kita klik OK saja. Kita tunggu sampai muncul notifikasi AC firmware di layar handphonenya. Ini dia installing driver, kemudian launching browser event, dan kita tunggu, ini dia ada notifikasi AC firmware di layar handphonenya. Ini adalah celah awal untuk melakukan bypass FRP. Nanti kita akan membuka blok Magelang Flasher dan mengganti model kunci layarnya. Namun sebelumnya nanti kita cek dulu versi keamanannya atau tingkat patch keamanannya. Oke, kita kembali ke handphonenya dulu, lepaskan kabel data, kemudian pada notifikasi AC firmware ini ada dua menu. Kita pilih menu lihat sebelah kanan sampai terbuka aplikasi YouTube. Kemudian dia akan berganti menjadi browser seperti ini. Untuk browsernya adalah Samsung Internet ya. Perbarui Samsung Internetnya kita pilih batal. Kemudian seperti biasa pada kolom address barnya kita hapus. Kita ganti URL-nya dengan URL blog Magelang Flasher dengan domain www.magelangflasher.com. www.magelangflasher.com seperti ini. Kalau sudah kita ketikkan blog magelangflasher.com, langsung aja kita tekan enter atau masuk pada keypad kita. Kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Perhatikan, bloknya sudah terbuka. Sekarang kita fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya dan kita pilih menu FRP bypass yang paling bawah. Muncul iklan, kita bisa klik tutup atau klik X di pojok kanan atas. Kemudian kita masuk ke halaman FRP Google akun. Kita bisa scroll sedikit ke bawah dan fokus di bagian spesial shortcut Android. Di bagian bawahnya ada beberapa menu. Kita coba cek dulu versi keamanannya setelah handphone ini kita downgrade dengan cara kita pilih menu Open Setting Menu. Langsung aja ya kita klik Open Setting Menu, yaitu menu nomor 2. Kita akan pastikan lagi versi keamanannya dulu. Klik Open Setting Menu sampai muncul menu pengaturan dari handphone ini. Oke, sebentar, salah klik ya. Open Setting Menu yang kita klik sampai muncul menu pengaturan dari handphone ini. Klik Open Setting Menu dulu. Setelah masuk ke menu pengaturan, bisa kita scroll ke bawah, kemudian kita masuk lagi ke tentang ponsel. Lalu kita masuk lagi ke informasi perangkat lunak. Dan perhatikan untuk versi Androidnya memang masih versi 10, namun untuk tingkat patch keamanan Androidnya sudah turun dari April 2021 menjadi Maret 2021. Dan pada tingkat patch keamanan ini kita bisa langsung bypass FRP akun Google-nya dengan merubah model kunci layarnya. Oke, kita akan buktikan sekarang. Jadi kita bisa kembali lagi ke blog Magelang Flasher pada halaman FRP Google akun. Kita akan langsung mengganti model kunci layarnya dengan memilih menu Open Lock Screen Setting. Langsung aja kita klik menu Open Lock Screen Setting, menu yang pertama yang paling atas. Dan perhatikan sekarang halaman lindungi ponsel Anda untuk mengganti model kunci layarnya sudah berhasil kita buka. Kemudian kita akan coba untuk mengganti model kunci layarnya.
untuk model kunci layar sebelumnya adalah pin atau sandi, kita ganti menjadi pola saja biar berbeda. Kita bikin pola yang mudah, misal letter L seperti ini. Lalu kita pilih lanjutkan dan kita gambarkan ulang kunci layar berupa pola ini, letter L seperti yang tadi, kemudian kita klik konfirmasi. Sekarang model kunci layarnya sudah berhasil kita rubah. Di sini bisa kita pilih menu lewati saja di sebelah kiri, lalu kita bisa kembali ke halaman pilih jaringan WiFi lagi. Oke, kita kembali dulu, kembali lagi, kembali dulu, kemudian kembali lagi, dan sampai di halaman pilih jaringan WiFi. Pastikan masih terhubung ke jaringan internet via WiFi. Kita klik berikutnya, kita akan coba untuk setup ulang dan perhatikan. Sekarang model kunci layarnya sudah berubah. Yang sebelumnya pin atau sandi sudah berhasil kita ganti menjadi pola. Untuk bypass FRP akun Google-nya, tinggal kita gambarkan aja pola yang tadi kita buat. Tadi kita membuat pola letter L. Tinggal kita gambarkan saja. Kemudian sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda. Yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja. Tidak perlu kita loginkan sekarang. Kita lewati, kemudian kita pilih lewati, kemudian kita lanjutkan, tunggu sebentar layanan Google, kemudian lainnya setuju. Kita tunggu sebentar, di sini ada proses loading, kemudian setelah selesai kita klik berikutnya. Lalu kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Masuk Samsung akun kita pilih lewati aja dulu, tidak perlu kita loginkan. Dan sudah selesai, tinggal kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu. Akun Google-nya sudah terbypass. Namun tunggu dulu, ini belum selesai karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola. Tadi kita tidak menghapus kunci layarnya, hanya merubah saja dari pin atau sandi menjadi pola. Jika kita kunci layarnya dan kita buka lagi, maka dia masih meminta kunci layar yang sama dengan pola yang tadi kita buat, yaitu letter L seperti ini. Bagi teman-teman yang langsung ingin menghilangkan kunci layarnya karena ini handphone user, bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian cari di bagian kunci layar, lalu kita pilih lagi pada tipe kunci layar, kita gambarkan dulu pola kunci layar yang tadi kita buat, letter L, dan kita hilangkan atau kita ubah menjadi usap, tidak ada pengaman. Sekarang handphone ini sudah aman ya, kunci layar sudah hilang, kemudian akun Google sudah terbypass, siap kita kembalikan ke usernya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.